Gadis Jakarta tersesat di alam goib saat liburan di Kalimantan. Gak mau diajak pulang, katanya betah. Seperti apa kisah lengkapnya? Simak videonya sampai selesai. Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin. Rani menatap layar komputer di mejanya dengan mata sayu. Jam digital di pojok kanan bawah monitor menunjukkan pukul 21:15 malam. Kantor sudah mulai sepi, hanya beberapa orang yang masih sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Lampu neon putih di atas kepalanya membuat matanya semakin perih. Tapi ia tetap mengetik laporan dengan cepat. "Rani, tolong pastikan laporan ini selesai malam ini. Jangan sampai besok pagi masih ada revisi." Suara tegas dari atasannya, Bu Winda, masih terngiang jelas. "Baik, Bu," jawab Rani sore tadi, meski dalam hati ia sudah lelah. Sudah 3 tahun ia bekerja di perusahaan konsultan itu. Gajinya lumayan, cukup untuk bayar kos di Jakarta, makan sehari-hari, dan kirim sedikit uang ke orang tuanya di kampung. Tapi di balik itu semua, hidupnya monoton. Bangun pagi, berangkat kerja naik KRL yang penuh sesak, pulang malam, makan seadanya, lalu tidur. Begitu terus tiap hari. Rani tidak pernah benar-benar punya waktu untuk dirinya sendiri. Saat teman-teman kuliahnya banyak yang sudah menikah atau merintis usaha, ia masih terjebak di rutinitas kantor. Kadang ia iri, tapi lebih sering ia hanya merasa hampa. Selesai mengetik laporan, ia menekan tombol send, lalu bersandar ke kursi. Tangannya pegal, punggungnya terasa kaku. Ia menutup mata sebentar, membiarkan pikirannya melayang. "Rani, kamu nggak pulang?" tanya Dedi, rekan sekantornya yang kebetulan lewat. "Ntar Dedet, mau pastiin semua udah ke-save, takut ada yang hilang," jawab Rani sambil tersenyum tipis. Dedi hanya mengangguk lalu pergi. Tak lama kemudian, ruang kerja benar-benar sepi. Rani baru benar-benar membereskan meja dan pulang lewat jam 22.00. Di luar gedung, suasana Jakarta malam itu masih ramai. Mobil dan motor berseliweran, suara klakson bersahut-sahutan. Rani menarik napas panjang. "Capek banget," gumamnya. Ia naik ojek online menuju kosan. Kamar kosnya kecil, hanya cukup untuk ranjang, meja, dan lemari. Begitu masuk, ia langsung menjatuhkan diri ke kasur. HP-nya bergetar, ada notifikasi grup WhatsApp. "Ran, weekend ini jadikan liburan ke Kalimantan?" tulis salah satu temannya, Nia. Rani membuka chat itu dengan malas. Sebenarnya ia sudah lama diajak teman-teman untuk ikut perjalanan singkat ke Kalimantan, semacam short trip. Tujuannya untuk refreshing, melihat alam, dan sekalian mengunjungi desa pedalaman yang katanya punya budaya unik. Awalnya ia menolak, merasa waktunya tidak cukup. Tapi akhir-akhir ini stres kerjanya makin menumpuk. Atasan makin cerewet, deadline menumpuk, dan gosip kantor tidak pernah berhenti. Rani jadi mikir, mungkin memang sudah saatnya ia istirahat sebentar. "Jadi deh, aku ikut," balasnya singkat. Tak lama Nia membalas dengan emoji senyum lebar. Teman-teman lain juga menyambut gembira. Rani tersenyum kecil, ada rasa lega karena ia akhirnya memutuskan untuk ikut. Keesokan harinya, rutinitas tetap berjalan. Rani bangun jam 5 pagi, mandi kilat, sarapan seadanya, lalu berangkat ke kantor. KRL penuh sesak seperti biasa. Ia berdiri berdesakan dengan puluhan orang lain. Di perjalanannya, ia sempat membuka aplikasi travel untuk melihat destinasi wisata Kalimantan. Foto-fotonya terlihat indah, sungai besar, hutan hijau, dan rumah-rumah adat. Rani terpaku menatapnya. "Cantik banget ya, Ran," ujar Nia. "Iya ya, kayak dunia lain," gumam Rani lirih. Begitu mendarat, mereka dijemput oleh pemandu lokal. Perjalanan darat menuju desa pedalaman memakan beberapa jam. Jalanan berliku-liku, sebagian masih tanah merah. Rani yang biasanya mabuk perjalanan justru kali ini merasa tenang. Pemandangan hutan di kanan kiri jalan membuatnya lupa sejenak dengan semua beban kerja. Saat mobil berhenti di sebuah desa kecil, warga menyambut mereka dengan ramah. Rumah-rumah kayu berjajar, suara ayam dan anak-anak bermain terdengar jelas. Suasananya jauh berbeda dengan Jakarta. Di teras rumah tempat mereka menginap, Rani duduk sambil menyeruput teh hangat. Udara sore di desa itu sejuk, jauh dari polusi. Ia menghela napas panjang,
merasa sedikit lega. Dalam hati ia berbisik, mungkin liburan ini bisa bikin aku waras lagi. Namun ia belum tahu bahwa perjalanan ini akan membawanya pada sesuatu yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pagi itu, suasana desa masih sunyi. Kabut tipis menutupi jalan setapak dan pepohonan di sekitar rumah tempat Rani dan teman-temannya menginap. Ayam berkokok bersaut-sautan, sementara suara orang menumbuk padi terdengar dari kejauhan. Rani keluar ke teras dengan wajah masih sedikit mengantuk. Ia melihat Nia sudah duduk di bangku kayu, menyeruput kopi yang disajikan oleh pemilik rumah. "Bangun juga akhirnya," canda Nia. "Tidur di sini enak banget, suasananya tenang," jawab Rani sambil meregangkan badan. Tak lama, pemandu mereka datang. Namanya Pak Andi. Pria setengah baya dengan wajah keras tapi ramah. Ia menggunakan baju sederhana dan ikat kepala dari kain. "Selamat pagi. Hari ini kita akan jalan-jalan menyusuri sungai, lalu masuk sedikit ke hutan," katanya sambil tersenyum. Mereka menyambut antusias. Tapi sebelum berangkat, Pak Andi memberi peringatan. "Ada beberapa hal yang harus kalian patuhi. Hutan di sini punya aturan. Pertama, jangan ribut. Kedua, jangan ambil apapun tanpa izin. Ketiga, jangan sebut nama makhluk halus walau hanya bercanda." Nia dan dua temannya mengangguk serius. Rani hanya tersenyum kecil. Dalam hati, ia merasa aturan itu terlalu berlebihan. Masa cuma masuk hutan aja banyak larangan begitu, pikirnya. Pak Andi menatap mereka satu persatu, lalu menambahkan, "Saya harap semua bisa hormati aturan. Bukan buat menakut-nakuti, tapi demi keselamatan." Mereka pun memulai perjalanan. Dari desa mereka berjalan kaki menuju sungai. Jalannya berupa tanah padat dengan rerumputan di kanan kiri. Beberapa anak kecil desa melambai sambil tertawa. Rani membalas lambaian itu, merasa hangat melihat keramahan warga. Setelah sekitar 20 menit, mereka sampai di tepian sungai. Airnya coklat jernih, mengalir deras di antara batu-batu besar. Di sana sudah menunggu perahu kayu panjang dengan mesin kecil di belakangnya. "Naiklah, kita akan menyusuri sungai ini sampai ke hutan," ujar Pak Andi. Rani duduk di bagian tengah, sementara Nia dan dua temannya di depan. Mesin perahu menyala, suara knalpotnya memecah keheningan. Perlahan, perahu bergerak melawan arus. Pemandangan sepanjang sungai begitu hijau. Pohon-pohon tinggi menjulang, beberapa burung beterbangan, dan suara serangga terdengar jelas. Rani sempat mengambil foto dengan ponselnya. "Bagus banget ya," kata Nia dengan mata berbinar. "Iya, kayak lagi di dunia lain," jawab Rani sambil meregangkan badan. Setelah hampir 1 jam, mereka tiba di sebuah dermaga kecil dari kayu. Dari situ, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki masuk ke dalam hutan. Udara terasa lembab, cahaya matahari hanya sedikit menembus celah dedaunan. Pak Andi berjalan paling depan sambil membawa parang. Sesekali ia menebas ranting kecil yang menghalangi jalan. "Jalan di sini nggak bisa sembarangan. Ikuti saya, jangan pisah," ucapnya. Mereka mengikuti dengan hati-hati. Tanahnya agak licin, banyak akar pohon mencuat. Bau tanah basah bercampur daun kering begitu menyengat. Saat mereka berhenti sejenak untuk istirahat, salah satu teman Rani, Bimo, bertanya, "Pak, emang kenapa kalau kita melanggar pantangan?" Pak Andi menatap serius. "Banyak yang tersesat, ada juga yang sakit mendadak. Hutan ini punya penjaga. Kalau kita nggak sopan, bisa kena marah." Bimo mengangguk dengan serius. Rani malah nyengir, mencoba meremehkan suasana tegang itu. "Nanti kalau aku salah ngomong, palingan digigit nyamuk lebih banyak," ucapnya pelan. Nia langsung menyinggol lengannya. Jangan gitu ngomongnya." Rani hanya terkekeh. Mereka melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, Pak Andi berhenti dan menunjuk sebuah pohon besar yang menjulang tinggi dengan akar melingkar seperti ular. "Ini pohon keramat. Jangan ada yang menyentuh atau ambil apapun di sekitarnya,"
katanya dengan nada tegas. Mereka melewati pohon itu dengan tenang, tapi Rani sempat melirik lama, merasa penasaran. Ada bunga kecil berwarna ungu tumbuh di bawahnya. Cantik juga buat difoto, pikirnya, tapi ia menahan diri karena masih ada Pak Andi di dekat situ. Semakin dalam mereka masuk hutan, suasana hutan makin sunyi. Suara serangga terdengar lebih jelas, tapi tidak ada lagi bunyi burung. Rani mulai merasa sedikit aneh. Udara juga lebih dingin. Setelah berjalan cukup jauh, mereka sampai di sebuah aliran air terjun kecil. Airnya jernih, mengalir deras ke kolam alami. Tempat itu sebegitu sejuk, membuat mereka langsung ingin beristirahat. Silakan duduk, minum atau foto-foto di sini. Tapi ingat, jangan ambil apapun, ujar Pak Andi sambil mengisi botol airnya. Mereka semua sibuk dengan kegiatan masing-masing. Nia mengambil foto selfie bersama Bimo, sementara teman satu lagi, Sinta, duduk sambil membuka bekal. Rani melangkah agak menjauh, mencari sudut foto yang bagus. Ia memperhatikan sekeliling. Ada banyak bunga liar tumbuh di dekat bebatuan. Beberapa kupu-kupu berterbangan. Tangannya gatal ingin memetik satu. Ia menoleh ke arah teman-temannya. Mereka sibuk dengan urusan masing-masing. Pak Andi juga sedang menunduk, membersihkan parang. Kayaknya nggak apa-apa deh kalau cuma satu, batinnya. Namun, sebelum ia sempat meraih bunga itu, suara Pak Andi terdengar. Rani, jangan jauh-jauh. Rani kaget, buru-buru berdiri tegak. Iya Pak, saya cuma foto-foto kok. Pak Andi menatapnya sekilas lalu kembali sibuk. Rani menghela napas, merasa agak kesal karena gerak-geriknya selalu diperhatikan. Mereka beristirahat sekitar setengah jam lalu perjalanan dilanjutkan. Jalur berikutnya lebih sempit, banyak semak-semak tinggi. Beberapa kali mereka harus membungkuk melewati dahan rendah. Di tengah perjalanan, suara seperti seruling samar-samar terdengar dari arah hutan. Mereka semua berhenti. Apa itu? Tanya Sinta pelan. Pak Andi langsung mengangkat tangan, memberi isyarat agar semua diam. Suasana hutan jadi mencekam. Hanya suara seruling itu yang terdengar, makin lama makin hilang. Jangan hiraukan, kita jalan terus, ucap Pak Andi tenang. Rani merinding, tapi tepat mengikuti. Dalam hati ia mulai bertanya-tanya, mungkin memang ada yang aneh di hutan ini. Menjelang sore akhirnya mereka sampai di sebuah pondok kayu kecil yang digunakan sebagai tempat singgah. Pondok itu sederhana, hanya berisi bangku panjang dan atap rumbia. Dari sana hutan tampak semakin rapat. Kita bermalam di sini, besok baru lanjut, kata Pak Andi. Rani duduk di bangku kayu, memandangi hutan yang mulai gelap. Angin berhembus pelan, membuat dedaunan bergoyang. Di dalam hati ia mulai merasa campuran antara penasaran dan takut. Tapi tetap saja, ia masih menilai pantangan yang disebutkan tadi hanyalah mitos untuk menakut-nakuti pendatang. Ia belum tahu bahwa pikirannya itu akan segera berubah. Pagi di pondok singgah terasa berbeda. Udara dingin menusuk, dan suara binatang hutan terdengar riuh dari segala arah. Rani membuka mata lebih dulu dibanding teman-temannya. Ia bangkit pelan, lalu keluar pondok. Di depan matanya, hutan terlihat masih diselimuti kabut tipis. Rani berdiri sambil mengusap lengannya yang merinding. Ada rasa penasaran yang tiba-tiba muncul. Ia teringat pada bunga berwarna ungu yang kemarin sempat menarik perhatiannya. Saat teman-temannya masih tidur, ia berjalan tak jauh dari pondok. Langkahnya berhenti ketika menemukan bunga liar tumbuh di dekat akar pohon besar. Warnanya ungu mencolok dan ada aroma wangi samar. Cantik banget, gumamnya sambil jongkok. Tanpa banyak pikir, ia memetik satu tangkai bunga itu. Tidak ada yang melihat. Rani tersenyum puas, lalu kembali ke pondok dengan wajah biasa saja. Beberapa jam kemudian, setelah sarapan sederhana, rombongan kembali melanjutkan perjalanan. Kali ini jalurnya lebih dalam, pepohonan rapat dan cahaya matahari hampir tidak masuk. Pak Andi tetap berjalan di depan, sesekali berhenti untuk memastikan arah. Semula semuanya biasa saja.
Mereka berjalan beriringan sambil sesekali bercakap. Namun perlahan suasana berubah. Rani mulai mendengar suara aneh dari kejauhan, seperti denting logam yang berirama. Ia menoleh kanan kiri, tapi tidak ada apapun. "Dengar nggak?" bisiknya ke Nia. "Dengar apa?" jawab Nia tanpa menoleh. Rani tidak menjawab. Ia yakin tadi ada suara mirip gamelan, samar-samar tapi jelas. Jantungnya mulai berdebar. Tak lama kemudian, bisikan halus terdengar di telinganya. Seperti ada orang yang menyebut namanya pelan. Rani berhenti sejenak, menoleh ke belakang, tapi teman-temannya masih berjalan normal. Rani, Rani, suara itu terdengar lagi. Ia bergidik tapi tetap melanjutkan langkah. Semakin lama jalan yang mereka lalui terasa aneh. Setiap kali mereka berjalan jauh, pemandangan di sekitar tampak sama. Pohon besar, semak tinggi, dan tanah lembab. Seolah-olah mereka hanya berputar di tempat. Pak Andi beberapa kali berhenti, wajahnya terlihat tegang. Ia mengamati sekitar, lalu menyuruh semua tetap rapat. "Jangan ada yang pisah, tetap dekat saya," ucapnya keras. Rani mengangguk, tapi hatinya semakin kacau. Bunga ungu yang tadi ia simpan di saku celana terasa berat, seolah menarik dirinya. Ia sempat meraba bunga itu, dan tiba-tiba suara gamelan terdengar lebih jelas di telinganya. Langkahnya melambat, ia seperti ditarik oleh sesuatu. Selisih beberapa detik saja, ia mendapati dirinya tidak lagi melihat punggung teman-temannya, jalan di depan kosong. "Nia, Bimo, Sinta," panggilnya panik. Tidak ada jawaban. Suara gamelan makin nyaring, bercampur bisikan-bisikan aneh. Napas Rani mulai memburu. Ia berlari kecil, berharap bisa menyusul rombongan. Tapi setiap kali ia melangkah, jalanan seolah semakin panjang. Di sisi lain, teman-temannya baru menyadari Rani tidak ada di barisan. Nia menoleh ke belakang, lalu teriak, "Pak Andi, Rani mana?" Pak Andi langsung berhenti. Mereka semua menoleh, tapi memang Rani sudah tidak kelihatan. "Barusan dia masih di belakang saya," kata Sinta dengan suara gemetar. Pak Andi terlihat gusar. Ia menyuruh semua berkumpul di satu titik, lalu memanggil nama Rani keras-keras. Namun suara mereka hanya dipantulkan balik oleh hutan yang sunyi. "Rani!" teriak Bima. Tidak ada jawaban. Rani sendiri mendengar samar teriakan itu, tapi seperti datang dari jauh sekali. Ia mencoba balas teriak, "Aku di sini!" Namun suaranya seakan ditelan udara. Semakin ia berteriak, semakin keras gamelan itu berbunyi. Kini ditambah suara orang ramai, seperti pesta yang berlangsung di kejauhan. Tubuhnya gemetar. Ia berjalan ke arah suara itu tanpa sadar. Di hadapannya, jalur hutan seakan berubah, lebih lapang tapi penuh kabut. Ia terus melangkah, meninggalkan jejak samar di tanah lembab. Sementara itu, rombongan yang ditinggal semakin panik. Nia menggenggam tangan Sinta erat-erat, sementara Bimo mondar-mandir tak karuan. "Kenapa bisa hilang secepat itu?" teriak Bimo. Pak Andi kembali dengan wajah tegang. "Saya nggak nemu jejaknya. Seperti ditutup sesuatu. Ini nggak biasa." "Jangan-jangan dia melanggar pantangan?" tanya Sinta dengan suara bergetar. Pak Andi terdiam sejenak, lalu menatap serius. "Kalau iya, kita harus tetap tenang. Jangan bikin keadaan makin parah." Di sisi lain, Rani sudah benar-benar kehilangan arah. Hutan terasa asing, kabut menutup pandangan, dan suara gamelan makin mendekat. Ia menutup telinga tapi tetap mendengarnya. Dalam kebingungan itu, ia terjatuh tersandung akar. Bunga ungu di sakunya terlepas, jatuh ke tanah. Seketika, suara gamelan berhenti mendadak, berganti dengan keheningan menakutkan. Rani terduduk, tubuhnya gemetar hebat. Napasnya memburu, matanya menatap sekeliling dengan panik. Ia sadar, dirinya tidak lagi berada di jalur yang sama dengan teman-temannya. Seolah hutan menelan dirinya bulat-bulat. Rani masih terduduk di tanah, napasnya berat. Kabut pekat yang tadi menyelimuti perlahan menipis, berganti dengan pemandangan aneh yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Di depan matanya, terbentang padang luas dengan rumput hijau segar, sementara aliran sungai jernih mengalir tenang di sampingnya.
Anehnya, langit di atas terlihat seperti malam penuh bulan. Padahal, ia tahu tadi masih siang ketika bersama teman-temannya. "Ini, di mana aku?" gumamnya pelan. Rani berdiri dengan tubuh gemetar. Ia melangkah ragu, menapaki tanah yang terasa lebih empuk daripada tanah hutan tadi. Angin sepoi berhembus, membawa aroma harum yang membuat pikirannya sedikit tenang. Dari kejauhan, tampak beberapa sosok mendekat. Mereka bukan orang-orang yang ia kenal. Penampilan mereka rapi, wajahnya halus, dan senyum mereka menenangkan. Anehnya, langkah kaki mereka tidak menimbulkan suara sama sekali. Salah satu dari mereka, seorang wanita muda berambut panjang menyapa Rani. "Selamat datang, Rani." Rani tertegun. "Kamu tahu namaku?" Wanita itu hanya tersenyum, lalu menggandeng tangannya pelan. "Kami sudah menunggumu." Meski hatinya diliputi rasa takut, ada sesuatu dalam suara lembut itu yang membuatnya menurut. Ia berjalan bersama mereka menuju sebuah bangunan seperti balai terbuka di tepi sungai. Balai itu terbuat dari kayu berukir, dihiasi lampu-lampu kecil yang bersinar hangat. Di sana, sudah ada beberapa sosok lain yang duduk melingkar. Mereka menyambut Rani dengan ramah, seolah ia adalah tamu penting. Seorang pria berusia tua menyodorkan segelas minuman bening. "Minumlah, kau pasti lelah." Rani ragu sejenak, tapi rasa haus membuatnya tak tahan. Ia meneguk minuman itu, dan anehnya, rasa segar langsung menjalar ke seluruh tubuhnya. Kelelahan yang tadi menumpuk seolah hilang. Tak berhenti sampai di situ. Mereka menyajikan makanan di depannya. Buah-buahan berwarna cerah, daging panggang yang aromanya menggoda, dan nasi yang mengepul hangat. Rani makan dengan lahap tanpa banyak tanya. Tubuhnya terasa lebih ringan. "Di sini kamu bisa beristirahat. Tidak ada yang akan memarahimu, tidak ada pekerjaan yang menekanmu," kata pria tua itu dengan nada tenang. Ucapan itu langsung menohok hati Rani. Ia teringat kembali kehidupannya di Jakarta. Atasan yang cerewet, tumpukan laporan, dan rasa lelah setiap hari. Sementara di tempat ini, semua terasa damai. Rani menghela napas lega. "Seperti mimpi, aku nggak nyangka bisa ada di tempat kayak gini." Wanita yang tadi menjemputnya tersenyum, lalu berkata, "Ini bukan mimpi, kamu memang sudah seharusnya di sini." Rani menatapnya, mencoba memahami maksud kalimat itu. Namun kepalanya terlalu ringan untuk berpikir panjang. Ia hanya menikmati suasana yang begitu nyaman. Waktu berjalan tanpa terasa. Rani diajak berjalan menyusuri padang luas. Rumputnya hijau segar, dan bunga berwarna-warni tumbuh di sekeliling. Sungai di samping mereka begitu jernih, sehingga ikan-ikan di dalamnya terlihat jelas. Ia sempat merendam kakinya, dan air itu membuat rasa lelah hilang seketika. Beberapa sosok gaib itu ikut tertawa kecil, memperhatikan Rani yang tampak gembira. Tidak ada yang menakutkan dari mereka. Semuanya ramah dan membuat Rani merasa diterima. "Kalau di dunia asalmu, apa kau sering tertawa seperti ini?" tanya salah satu dari mereka. Rani terdiam sejenak, lalu menggeleng. "Jarang, hidupku terlalu sibuk. Aku bahkan lupa rasanya benar-benar santai." Mereka saling berpandangan lalu tersenyum lagi. "Di sini kamu tidak perlu terburu-buru, waktu berjalan berbeda." Ucapan itu membuat Rani semakin yakin bahwa tempat ini jauh lebih baik daripada kehidupannya. Ia merasa seperti menemukan rumah yang selama ini ia cari. Menjelang waktu yang tidak jelas, karena langit tetap terang bulan tanpa berganti siang atau malam, Rani kembali ke balai kayu. Disuguhi lagi minuman segar. Kali ini, tubuhnya terasa semakin enteng, seolah semua beban hidup lenyap. Namun, jauh di dalam pikirannya, ada sedikit rasa janggal. Ia bertanya dalam hati, "Kenapa mereka tahu namaku? Kenapa seolah mereka sudah menungguku?" Tapi setiap kali keraguan itu muncul, senyuman hangat para sosok itu membuatnya kembali tenang. Beberapa saat kemudian, seorang wanita paruh badan mendekatinya. Rambutnya disanggun rapih, wajahnya lembut. Ia duduk di samping Rani dan menepuk pundaknya. "Kau sudah lelah dengan hidupmu, kan? Di sini kau bisa tinggal tanpa rasa sakit, tanpa tekanan." Rani menunduk. "Aku memang capek.
Rasanya nggak ada lagi yang bikin aku betah di kota ini. Semua terasa sia-sia. Wanita itu mengangguk pelan. Maka itu, biarkan dirimu beristirahat di sini. Ucapan itu membuat Rani sampai menangis. Semua hal yang ia rasakan selama ini seolah dipahami. Ia merasa tidak sendirian lagi. Malam itu, meski entah kenapa bulan tetap bersinar tanpa berganti siang atau malam, Rani duduk bersama mereka, bercakap, tertawa, dan makan bersama. Tidak ada tekanan, tidak ada beban. Ia bahkan lupa bahwa sebelumnya ia tersesat di hutan. Tubuhnya ringan, pikirannya damai. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa benar-benar bahagia. Saat ia berbaring di sebuah dipan bambu yang disediakan, mata Rani perlahan tertutup. Senyuman masih menghiasi wajahnya. Ia tidak lagi memikirkan kantor, atasan, atau bahkan teman-temannya yang mungkin sedang panik mencarinya. Yang ia tahu, tempat ini jauh lebih indah daripada kehidupan lamanya. Dan perlahan, Rani mulai yakin ia ingin tetap berada di sini. Malam itu, suasana desa di tepi hutan masih dipenuhi kegelisahan. Beberapa warga berkumpul di balai membicarakan hilangnya seorang gadis pendatang. Teman-teman Rani tampak pucat, bingung harus berbuat apa. Mereka sudah berusaha mencari, tetapi seakan-akan Rani ditelan bumi. Seorang tetua desa yang dikenal berilmu tinggi akhirnya maju. Namanya Apai Janggut. Lelaki tua dengan rambut putih panjang sampai dada, tubuh kurus tapi sorot matanya tajam. Orang-orang menaruh hormat padanya, sebab ia dipercaya mampu berhubungan dengan dunia tak kasat mata. Kalau benar dia melanggar pantangan, berarti roh hutan sudah membawanya, ucap Apai perlahan. Aku akan masuk dan mencoba menariknya kembali, tapi tidak ada jaminan dia mau pulang. Warga terdiam, sementara teman-teman Rani hanya bisa menunduk. Mereka tahu tidak ada pilihan lain selain menyerahkan nasib Rani pada sang tetua. Tanpa banyak kata, Apai mempersiapkan peralatan. Ia membawa seikat daun kering, botol kecil berisi air ramuan, dan seutas manik-manik dari tulang yang selalu tergantung di lehernya. Setelah membakar kemenyan dan berdoa dengan bahasa adat, ia melangkah masuk ke hutan dengan langkah mantap. Di sisi lain, Rani masih berada di balai kayu bersama sosok-sosok gaib. Ia tampak bahagia, bahkan tertawa kecil ketika salah satu dari mereka menceritakan sesuatu yang entah apa. Tubuhnya sudah terasa ringan, pikirannya kosong dari beban dunia nyata. Tiba-tiba, hembusan angin dingin membuatnya merinding. Cahaya bulan yang tadinya tenang berubah redup, seperti terhalang kabut tebal. Suara lantunan doa terdengar samar dari kejauhan. Para sosok gaib itu saling berpandangan, wajah mereka berubah kaku. "Dia datang," bisik salah satu dari mereka. Rani kebingungan. "Siapa yang datang?" Belum sempat dijawab, sosok tua berjubah sederhana muncul di kejauhan. Wajahnya penuh keriput, tapi auranya kuat. Ia melangkah perlahan, menatap lurus ke arah Rani. "Anak muda, kamu tidak seharusnya di sini," ucapnya dengan suara berat. "Aku Apai Janggut, aku datang untuk membawamu kembali. Dunia ini bukan tempatmu." Rani geleng kepala. "Aku nggak mau pulang. Aku sudah capek hidup di kota. Di sini aku tenang, nggak ada yang menekan, nggak ada yang bikin stres." Apai mendekat menatapnya dalam. "Itu hanya tipuan. Mereka memberimu kenyamanan supaya kamu mau tinggal. Kalau kamu tetap di sini, rohmu akan terikat. Tubuhmu di dunia nyata akan membusuk perlahan." Ucapan itu membuat Rani sedikit goyah, tapi wajah ramah para penghuni gaib segera menguatkan hatinya lagi. Mereka berkata lembut, "Jangan dengarkan dia, di sini kamu sudah diterima, tidak ada lagi penderitaan." Rani menutup telinga, bingung harus mempercayai siapa. Apai mengeluarkan botol kecil, lalu memercikan air ramuan ke tanah. Seketika suara doa semakin kuat terdengar, membuat sosok-sosok gaib itu mundur beberapa langkah. Rani terhuyung, tubuhnya terasa berat kembali. "Ayo, ikut aku," kata Apai sambil mengulurkan tangan. Rani menatap tangan itu lama, air matanya menetes. "Kenapa aku harus kembali? Apa gunanya hidup kalau cuma bikin sengsara?"
Apai menarik napas panjang. Karena keluargamu masih menunggu, karena teman-temanmu mencarimu, karena tubuhmu belum mati, kamu masih punya jalan untuk memperbaiki hidupmu. Rani semakin gelisah. Di satu sisi, kata-kata Apai masuk akal, tapi di sisi lain, godaan untuk tinggal di dunia gaib begitu kuat. Ia menatap sosok-sosok gaib yang kini kembali tersenyum, seolah meyakinkan bahwa pilihan terbaik adalah bersama mereka. Pertarungan batin itu membuat tubuh Rani makin lemah. Ia terduduk, kepalanya menunduk. Aku bingung, lirihnya. Apai berjongkok di depannya, menatap matanya tajam. Dengar aku, nak, kalau kamu pilih tinggal di sini, tidak ada jalan kembali. Kamu akan hilang selamanya. Kamu yakin itu yang kamu mau? Rani menggigit bibirnya, ingatan tentang kantornya, atasan galak dan hidup monoton muncul kembali. Tapi bersamaan dengan itu, terbayang juga wajah ibunya, sahabatnya, dan hal-hal kecil yang dulu membuatnya bahagia. Air matanya mengalir deras. Salah satu sosok gaib mendekat, mencoba memegang bahunya. "Jangan takut, bersama kami kamu akan bahagia." Apai segera menepuk tanah dengan daun kering yang dibawanya. Suara keras menggema, membuat sosok itu mundur dengan wajah marah. "Pergi, dia bukan milik kalian," teriak Apai. Suasana berubah tegang. Para penghuni gaib mulai tampak murka. Wajah mereka nanong tak jadi seramah sebelumnya. Namun Rani yang masih ragu tidak juga bergerak. "Cepat!" seru Apai lagi. "Pilih sekarang, dunia nyata atau dunia ini." Rani gemetar. Ia ingin tetap dalam kenyamanan, tapi ketakutan akan terjebak selamanya mulai menghantuinya. Ia memejamkan mata, tangannya terulur setengah hati ke arah Apai. Begitu tangannya disentuh, tubuhnya langsung terasa panas. Para sosok gaib menjerit marah, kabut semakin tebal, dan pemandangan indah tadi bergetar seperti hendak runtuh. Rani jerit kesakitan, tubuhnya seperti ditarik dari dua arah. Satu kekuatan menariknya ke dunia nyata, sementara yang lain berusaha menahannya di dunia gaib. Apai menggenggam tangannya erat, lalu melantunkan doa panjang dengan suara keras. "Kamu masih hidup, jangan tinggalkan tubuhmu, pulanglah." Rani berteriak, tubuhnya kejang, lalu tiba-tiba semuanya gelap. Saat membuka mata, Rani sudah berada di tepi hutan. Tubuhnya terlentang lemah, sementara Apai duduk di sampingnya dengan wajah penuh keringat. Beberapa warga desa juga ada di sana, termasuk teman-temannya yang langsung menangis lega. Namun, mata Rani tidak sepenuhnya tenang. Ada keraguan besar yang masih tersisa. Ia sadar tubuhnya kembali, tapi hatinya masih terpaut dengan dunia lain yang baru saja ia tinggalkan. Apai janggut berjalan perlahan, menggandeng lengan Rani yang masih goyah. Napas gadis itu tersengal, matanya setengah terbuka. Mereka berdua seperti menembus kabut tebal yang menggantung di batas hutan. Di kejauhan, cahaya obor warga desa terlihat samar, seolah memberi tanda arah pulang. Namun, setiap langkah yang diambil membuat wajah Rani semakin pucat. Ia seolah berat hati meninggalkan sesuatu di belakang. Tangannya beberapa kali terlepas dari genggaman Apai. "Ayo, sebentar lagi kita sampai. Bertahanlah," ujar Apai pelan. Suaranya bergetar karena lelah. Rani menunduk. Tubuhnya memang ikut bergerak, tapi pikirannya terus tertarik ke arah padang luas yang tadi ditinggalkan. Dalam bayangannya, ia masih mendengar suara tawa, gemericik sungai, dan senyum ramah para penghuni gaib. Semua itu jauh lebih menenangkan daripada obor dan wajah cemas orang-orang di dunia nyata. "Kenapa kamu ragu lagi?" tanya Apai, lirih. Rani terdiam, matanya berkaca-kaca. Aku merasa tempatku bukan di sana. Hidupku di kota kosong. Di sini aku merasa ada yang peduli." Apai berhenti melangkah. Ia menatap gadis itu dengan sorot tajam. "Kalau kamu pilih tinggal, ruhmu akan terikat. Tubuhmu di dunia manusia tidak akan bertahan. Itu artinya mati." Rani menyenyum kecil, meski air mata mengalir. "Mungkin itu lebih baik. Aku nggak takut mati kalau bisa merasa tenang." Suasana hening. Hanya suara serangga malam terdengar di sekitar mereka.
Kabut di depan semakin tipis, memperlihatkan jalan tanah yang mengarah keluar hutan. Di ujung sana, teman-teman Rani tampak berlari-lari kecil sambil memanggil namanya. "Rani, cepat, kami di sini!" Suara mereka jelas, penuh harapan. Namun hati Rani justru semakin bergejolak. Ia menoleh ke arah Apai. "Aku sudah memutuskan." Apai menghela napas panjang, seakan sudah menduga jawabannya. "Kamu benar-benar yakin?" Rani mengangguk mantap. "Ya, aku ingin tinggal di dunia itu. Aku nggak mau kembali." Detik itu juga, tubuhnya melemas. Ia tidak lagi melawan, tidak lagi berusaha berjalan ke arah obor. Tubuh raganya memang ikut terdorong keluar batas kabut, tetapi jiwanya berhenti di tengah. Apai mencoba mengguncangkan bahunya. "Bangun, jangan tinggalkan tubuhmu." Tapi tatapan Rani kosong. Wajahnya terlihat damai, bibirnya membentuk senyuman tipis. Di tepi hutan, warga desa bersorak kecil ketika melihat Apai keluar sambil menopang tubuh Rani. Teman-temannya segera menghampiri, sebagian menangis lega. Mereka kira semua sudah selesai. "Rani, bangun Ran, kami di sini!" Salah satu temannya berteriak, menggoyang-goyangkan bahunya. Namun tubuh itu tetap lemas. Napasnya terhenti. Apai duduk bersila, menunduk dalam. Ia tahu yang terjadi. Ruhnya memilih tinggal di dunia lain. Tubuhnya tidak bisa menahan tanpa jiwa. Tangisan pecah. Beberapa warga mencoba memberi pertolongan seadanya, tapi sia-sia. Rani telah pergi. Yang mengejutkan, wajahnya tidak seperti orang kesakitan, justru terlihat tenang, bahkan senyum kecil masih tertinggal di bibirnya. Seolah ia benar-benar menemukan kebahagiaan terakhirnya. Keesokan harinya, desa itu geger dengan kabar kematian gadis pendatang. Mayatnya dibaringkan di rumah salah satu warga sebelum diurus pemakamannya. Teman-temannya masih syok, tidak menyangka liburan singkat berakhir tragedi. Warga desa berbisik-bisik, sebagian percaya bahwa ruh hutan telah memanggil Rani. Pelanggaran pantangan dianggap sebagai sebab utama, dan tidak ada yang berani membantah. "Dia sudah ditandai sejak masuk ke hutan larangan," kata seorang warga tua. "Sudah peringatan, tapi tetap dilanggar," sahut yang lain. Teman-teman Rani hanya bisa menunduk. Mereka sadar sejak awal Rani tidak terlalu menanggapi larangan dengan serius. Namun penyesalan sudah terlambat. Apai janggut duduk di sudut rumah. Matanya kosong menatap lantai. Meski ia sudah berusaha, pada akhirnya pilihan tetap di tangan Rani. "Ada hal-hal yang tidak bisa kita paksakan," ucapnya lirih kepada salah satu warga yang menemaninya. "Kalau hati seseorang sudah lebih betah di dunia lain, maka tubuhnya tidak punya arti lagi." Jenazah Rani akhirnya dimakamkan di pemakaman desa. Prosesi dilakukan sederhana, tetapi dengan penuh hormat. Teman-temannya ikut mengantar, masih menitikkan air mata. Yang aneh, meski biasanya wajah jenazah berubah pucat atau kaku, raut Rani tetap terlihat seperti orang tidur dengan senyum tenang. Itu membuat banyak warga semakin yakin bahwa ia benar-benar telah diterima di alam gaib. Sejak hari itu, cerita tentang gadis kota yang tersesat karena melanggar pantangan terus dibicarakan. Beberapa warga bahkan mengingatkan anak-anak mereka agar tidak sembarangan masuk ke hutan larangan. Kalau tidak mau bernasib seperti dia, patuhi aturan leluhur. Begitu kata mereka. Di sisi lain yang tak kasat mata, Rani berjalan lagi di padang luas yang pernah ia lihat. Sungai jernih mengalir di sampingnya, bunga-bunga bermekaran, dan cahaya bulan tetap menyinarinya. Sosok-sosok gaib yang ramah menyambutnya dengan hangat, seolah benar-benar keluarga. Rani tersenyum lebar, tidak ada lagi rasa ragu. Ia tahu, inilah tempat yang ia pilih. Beberapa minggu setelah kejadian, suasana desa di tepi hutan larangan masih dihantui rasa takut. Nama Rani sering disebut, terutama oleh warga tua yang menganggap kematiannya sebagai peringatan keras. Anak-anak dilarang mendekat ke hutan sendirian, apalagi berbuat iseng. Cerita tentang Rani cepat menyebar. Orang-orang mulai percaya bahwa roh gadis kota itu tidak benar-benar pergi, melainkan menetap di dunia lain.
Beberapa warga mengaku pernah melihat penampakan. Ada seorang lelaki paruh baya yang sedang mencari rotan di tepi hutan. Ia bercerita melihat sosok perempuan muda berdiri di antara pepohonan. Rambutnya panjang, pakaiannya putih, dan wajahnya tersenyum lembut. Awalnya, ia kira itu pendatang yang tersesat, tapi begitu dipanggil, sosok itu menghilang begitu saja. Kisah serupa juga dialami seorang ibu yang pulang dari ladang menjelang sore. Ia mengaku melihat seorang gadis melambaikan tangan dari kejauhan, seolah mengajak mendekat. Namun ketika ia menoleh lagi, tak ada siapapun di sana. Dari mulut ke mulut, cerita itu semakin berkembang. Sebagian percaya Rani masih menjaga di perbatasan hutan. Sebagian lagi menganggap ia ingin ditemani, berusaha mengajak manusia lain ikut masuk ke alam yang dipilihnya. Di Jakarta, kabar kematian Rani menjadi pukulan keras bagi teman sekantornya. Semua kaget, apalagi karena alasan pastinya tidak jelas. Kantor hanya menerima berita bahwa ia meninggal saat liburan di pedalaman Kalimantan. Beberapa rekan kerja yang selama ini kurang akrab mulai merasa bersalah. Mereka ingat betapa Rani sering terlihat murung, kelelahan, atau hanya menatap layar komputer tanpa semangat. Ada yang berbisik, mungkin dia memang sudah nggak kuat dengan hidupnya. Atasan yang dulu terkenal galak pun ikut terdiam lama saat mendengar kabar itu. Meski tidak terang-terangan, rasa bersalah sempat terlihat dari wajahnya. Namun pada akhirnya, kantor tetap berjalan seperti biasa. Posisi Rani digantikan orang baru dan lambat laun namanya hanya jadi bahan obrolan sesekali di jam makan siang. Sementara itu, teman-temannya ikut liburan bersamanya masih trauma. Mereka selalu teringat bagaimana Rani hilang begitu saja hanya beberapa langkah di depan mata. Hingga kini, mereka tidak berani membicarakannya terlalu detail, seakan takut mengundang sesuatu. Salah satu dari mereka pernah bermimpi aneh. Dalam mimpinya, Rani duduk di pinggir sungai, tersenyum sambil berkata, "Aku sudah tenang di sini, jangan cari aku lagi." Mimpi itu begitu nyata hingga ia bangun dengan tubuh gemetar. Ketika ia ceritakan pada yang lain, ternyata ada dua temannya juga mengalami mimpi serupa. Mereka yakin Rani memang sudah memilih tinggal di dunia lain. Warga desa akhirnya menjadikan kisah Rani sebagai legenda. Setiap kali ada pendatang yang ingin menjelajah hutan, mereka akan diperingatkan keras. "Jangan ulangi kesalahan gadis kota itu," begitu kata para tetua. "Pantangan bukan main-main. Kalau melanggar, hutan akan menuntut ganti." Cerita Rani jadi semacam pengingat bahwa aturan leluhur ada bukan tanpa alasan. Meski sebagian orang luar menganggap itu tahayul, bagi warga setempat, kejadian ini adalah bukti nyata. Apai Janggut, orang yang terakhir bersamanya, tetap menyimpan bayangan wajah Rani saat menolak kembali. Ia tahu betul sebenarnya masih ada kesempatan untuk hidup, tapi pilihan sudah dibuat. Tidak semua orang merasa betah di dunia manusia. Ada yang mencari ketenangan di tempat lain, meski artinya meninggalkan raga. Ucapan itu menjadi pegangan bagi mereka yang mendengar, bahwa ada garis tipis antara dunia nyata dan dunia gaib, dan manusia bisa saja terpeleset jika hatinya rapuh. Hingga bertahun-tahun kemudian, hutan larangan tetap dianggap angker. Kadang-kadang, penduduk desa yang melewati jalan setapak terdekat mengaku mendengar suara perempuan tertawa kecil atau melihat bayangan putih melintas cepat di antara pepohonan. Namun, tidak ada yang berani memastikan. Mereka lebih memilih menunduk dan mempercepat langkah, takut tergoda mengikuti panggilan halus dari dalam hutan. Kisah Rani akhirnya menutup dirinya sendiri. Ia memang hilang di dua dunia. Jasadnya terkubur di desa, sementara jiwanya menetap di tempat lain. Pesan yang tertinggal sederhana tapi tegas. Alam gaib bukan tempat untuk bermain-main. Ada aturan yang harus dihormati, dan sekali dilanggar, akibatnya bisa permanen. Dan, lebih dari itu, cerita ini juga memberi peringatan lain. Kadang orang yang merasa tidak bahagia di dunia nyata akan tergoda memilih dunia lain yang menawarkan kedamaian semu.